Banyak sekali kata-kata mutiara ya, atau quotes-quotes yang bisa kita ambil hikmah dari setiap apa yang dibahas di dalam ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah, situasi kondisi apapun ya yang Allah berikan kepada kita saat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kali ini insya Allah kita ngaji kembali Nasaihul Ibad. Kali ini ada makalah yang ke wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Yang mana ini kitab Nasaihul Ibad karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak sekali kata-kata mutiara ya, atau quotes-quotes yang bisa kita ambil hikmah dari setiap apa yang dibahas di dalam ini kitab. Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asran mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman, agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka untuk tema kali ini yang dibahas adalah ketika kita mati, ada rasa apa yang kita ambil. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Auhallahu ila ba'dil anbiya'i. Memberi wahyu Allah kepada sebagian para nabi, man laqiyani, barang siapa yang menemuiku, kata Allah, wa huwa yuhibbuni, dengan keadaan mencintaiku, adkhaltuhul jannata, maka orang itu akan aku masukkan ke dalam syurganya Allah. Wa man laqiyani, dan siapapun yang menemuiku, berarti kalau nanti kita sudah wafat ya, wa huwa yukhafuni, dengan perasaan takut kepadaku, ajnabtuhu nari, maka akan kujauhkan mereka dari nerakanya Allah. Wa man laqiyani, dan siapa yang menemuiku, wa huwa yastahyi minni, sementara dia mempunyai rasa malu kepadaku, ansaitul hafadhata dzunubahu, maka malaikat hafadhah kan kubuat lupa akan dosa-dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di dalam makalah ini mengatakan, barang siapa yang kalau kita meninggal, kita wafat, ada rasa cinta di dalam hatinya, atau ada rasa takut di dalam hatinya, atau ada rasa malu ketika kita mau wafat ya, ketika kita sakaratul maut, maka itu jaminannya Allah menuju jalan yang sama, yaitu menuju jalan ke surganya Allah. Jadi yang dihimbau oleh ini Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita nanti sakaratul maut, sudah tidak ada lagi pikiran di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ketika kita sakaratul maut masih memikirkan dunia, masih memikirkan materi, masih memikirkan jabatan, masih memikirkan masih memikirkan popularitas ya. Intinya masih difikirkan di dalam benak kita sifat-sifat duniawi saja. Maka khawatir ketika sakaratul maut masih menempel rasa itu di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, khawatir nanti ketika Allah mengambil, mencabut nyawa kita, tidak ada rasa malu dalam hati kita, tidak ada rasa cinta atau rasa takut akan azabnya Allah. Oh, kalau begitu mudah sekali ya Teh. Nanti kalau aku sakarat ya tinggal aku ingat aja deh sama Allah. Tinggal aku tingkatkan aja rasa takut, rasa cinta atau rasa maluku kepada Allah. Tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Maka bagaimana kalau tidak semudah itu ketika kita sakaratul maut? Ya, meskipun ini secara hakikatnya kita kembali ya kepada hidayah taufik yang Allah berikan. Ya, ini memang sekali lagi kalau Allah mudahkan ya Allah mudahkan, kalau Allah susahkan ya Allah susahkan. Karena secara hakikatnya ini kembali lagi kepada kudrat iradat inayah Allah. Tetapi kalau kita lihat dari perjalanan itu, ya ini memang itu tidak gampang. Ya,
Tidak gampang kalau kita sakaratul maut mempunyai rasa itu. Karena kalau kita itu hidup biasanya sesuai dengan kebiasaan dengan apa yang kita lakukan. Makanya yang dimaksudkan isi dari kandungan ini yang disampaikan oleh ulama, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maksud saya, mumpung saat ini, tapi saat ini kita lagi mendengar, saat ini kita masih diberi kesehatan, saat ini kita masih diberi umur, alhamdulillah saat ini masih ada keimanan dan keislaman di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Saat ini juga tanamkanlah rasa cinta kita pada Allah, tanamkanlah rasa takut dan juga rasa malu kita kepada Allah. Mumpung apa? Ya mumpung sekarang umur masih ada, masih dititipi, masih dipercaya oleh Allah. Bagaimana agar kita mempunyai jiwa-jiwa, agar kita itu bisa semakin cinta hati kita itu kepada Allah, maka kita harus sering bertafakur, sering berdiam diri, sering mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita ingat kembali apa saja anugerah-anugerah yang Allah berikan. Kalau kita tanya apa saja tidak terhitung dan tidak akan terhitung nikmat yang telah Allah berikan. Ya, sehingga itu akan lebih memupuk rasa syukur kita pada Allah, sehingga itu akan lebih memupuk rasa ridho kita kepada Allah atas segala situasi kondisi apapun yang Allah berikan pada kita saat ini. Saat ini kita sedang sedih, ya kita terima, berarti ini yang sekarang Allah ridhoi. Aku ridho aja, saat ini diberi kesedihan ya Allah, aku terima saja. Kebetulan suamiku di PHK misalkan, ya kebetulan alhamdulillah anakku sakit misalkan, aku terima saja, aku ridho. Kalau kita ridho, maka kita akan memudahkan hati kita bisa menjadi sosok orang yang lebih bersyukur karena kita ridho. Kalau sudah kita bisa bersyukur kepada Allah, itu akan sangat lebih memudahkan sekali hati kita untuk mencintai Allah. Kenapa? Karena kita selalu melihat kepada Allah dari segi positif. Dari segi positif. Padahal secara hakikatnya apapun itu semuanya bisa menjadi positif. Hanya terkadang kita aja di dalam perjalanan hidup ini yang tidak bisa membaca hikmah akan segala situasi yang Allah berikan pada kita. Ya, makanya kita tuh gak boleh suudzon kepada Allah, tuh sangat tidak boleh sekali. Husnudzon aja pada Allah. Kalau kita husnudzon, maka hasilnya nanti akan husnudzon kembali Allah kepada kita. Nah itu akan lebih menimbulkan rasa jiwa di dalam hati kita, Masya Allah, aku semakin cinta sama Allah karena saking baiknya gitu Allah sama kita. Kan begitu juga kan, kalau kita udah senang sama seseorang, itu biasanya orang tersebut yang begitu baik pada kita, seperti itu. Nah begitulah belajar dari sekarang, mumpung kita masih dititipi umur. Kemudian bagaimana untuk memupuk rasa takut kita kepada adabnya Allah, bukan kepada Allah, tetapi akan adabul iqab, kepada siksaan Allah yang begitu pedih. Masya Allah, kita renungi, kita tafakur, kita ingat-ingat akan segala dosa yang kita lakukan. Ya, mau kita dosa langsung kepada Allah ataupun dosa kepada sesama manusia. Kita ingat-ingat apa dosa yang kita pernah lakukan, apa dosa yang pernah kita lakukan ya Allah, gitu ya. Aku takut sekali akan siksaan. Nah kita, jadi kalau mau takut akan siksanya Allah, maka kita teruslah mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar kita tidak kembali ulang melakukan dosa tersebut. Kemudian bagaimana kalau untuk memupuk rasa malu kita kepada Allah, ya, haya kita, malu kita kepada Allah. Kalau ingin kita memupuk rasa malu kita kepada Allah, coba kita pikir ibadah mana yang sempurna. Ibadah mana yang pernah kita lakukan yang sempurna? Sepertinya tidak ada ibadah kita yang sempurna, ya. Kita berpikir apakah sholat kita, apakah zakat kita, sedekah kita, ngurus anak kita, ngurus suami kita, apapun itu. Emang itu udah sesempurna mungkin? Apakah udah seikhlas mungkin? Apakah ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan koridor ilmu fikihnya atau tidak? Itu ya. Yang kita rasakan ibadah kita itu banyak lalainya. Terkadang ibadah kitanya juga seperti terpaksa ya. Kalau kita mau sholat tuh kayak terpaksa banget ya, hawanya tuh males kalau pengen sholat ya, mau sholat itu. Sepertinya sholat itu kayak terpaksa gitu ya. Nggak sampai rindu gitu tuh pengen sholat tuh jarang, pengen rindu udah ditunggu-tunggu pengen sholat zuhur ditunggu dari jam 10 kenapa? Saking rindunya pengen segera sholat zuhur. Intinya kita dalam ibadah pun banyak yang lalai, banyak yang tidak sempurna sehingga kita malu sama Allah. Masya Allah, karunia yang Allah berikan baik
berupa umur, berupa kesehatan, berupa rezeki, kebahagiaan, kita bisa ketawa, ya kan? Itu semua kan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita itu begitu sempurnanya, begitu sempurnanya. Tetapi ibadah kita seuprit itu pun, seuprit pun ya, entah sesuai dengan koridor hukum, entah tidak. Mau tidak kita kepada Allah. Allah memberikan selangit, kita ibadah seuprit, ya, kayak tidak sesuai sekali, sehingga timbullah, kalau kita tafakur sehingga timbullah rasa malu kita kepada Allah. Nah, ketiga rasa itu kalau kita benahi, kita biasakan dari sekarang, mumpung masih ada umur, biasakan kita dari sekarang, maka itu akan semakin tertanam jiwa itu di dalam lubuk hati yang lebih dalam tertanam, sehingga ketika kita sakaratul maut, kata Allah, maka ketiga rasa itu ataupun salah satu dari tiga rasa itu akan menempel ke dalam jiwa kita. Entah apakah rasa cinta pada Allah, entah apakah rasa khauf, rasa takut kepada siksa Allah, entah rasa malu kita kepada Allah, tidak apa-apa salah satunya pun, karena itu akan berujung baik kepada diri kita kembali. Seperti itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin makalah yang ke berapa ini tadi? As-sadisatu wal ishruna ini dari Syekh Nawawi Al-Bandani, pepatah untuk kita. Mudah-mudahan Allah berkehendak, Allah memberikan kudrat iradah inayah Allah, sehingga kita termasuk orang ya, kalau tidak cinta minimal kita punya rasa takut akan siksanya Allah, kalau tidak punya rasa takut minimal kita malu sekali akan segala nikmat yang Allah berikan, apalagi kalau kita mempunyai ketiga rasa itu. Dan hal itu perlu kita raih ya, perlu kita raih seperti itu. Mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa selalu mendatangkan kemanfaatan bagi siapapun yang mendengarkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.